Beras premium oplosan segera diusut tuntas. Ia mendesak aparat penegak hukum secara menyeluruh menindak pelaku teknis, jaringan distribusi, hingga korporasi yang terbukti mengoplos beras premium. Ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Kita bahas bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi Demokrat Herman Hairon dan peneliti pertanian Center of Reform on Economic atau CORE Eliza Mardiani. Selamat malam Mbak Eliza, juga Bang Herman. Halo, Selamat malam. Mbak Friska. Kita ketemunya bahas oplosan lagi, beras oplosan lagi, belum beres-beres nih. Saya harus ke Bang Herman dulu nih. Jadi langkah terkini Komisi 6 sudah berkoordinasi dengan mitranya dengan Kementerian Perdagangan sejauh mana untuk mengusut beras premium oplosan? Ya, sebetulnya instrumennya banyak ya. Kalau melihat kepada regulasi misalkan, perundang-undangan sudah menyebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, juga sebetulnya secara eksplisit menyebutkan dilarang untuk melakukan oplosan atau mencampurkan antara kualitas tinggi dengan kualitas rendah, kemudian menjadi kualitas tertentu yang pada akhirnya merugikan terhadap masyarakat. Bahkan bukan hanya secara harga, secara kualitas merugikan terhadap keamanan pangan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang juga ini melarang terhadap peredaran yang tidak sesuai dengan label iklan pangan. Tentunya ini bisa dijerat oleh hukum. Kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang saat ini kami juga sedang merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melihat terhadap kasus-kasus yang terjadi. Dan saya kira kasus persoalan beras oplosan ini bukan satu kali ini terjadi. Ini dari beberapa waktu yang lalu ya selalu terjadi. Karena ini adalah komoditas yang setiap hari dikonsumsi, dan pada momentum-momentum tertentu, dikala kemudian suplai kurang memadai, kemudian harga meningkat tinggi, biasanya mereka untuk mengejar market mengoplos terhadap beras yang berkualitas tinggi dengan kualitas rendah, kemudian menurunkan pada kualitas tertentu. Nah ini tentu tidak boleh gitu ya, baik ditinjau dari sisi peraturan perundangan manapun tidak diperbolehkan dan dapat dijerat secara hukum. Nah, Bang Oleh Herman, karenanya, oke, saya tanya lu, ini kan 212 merek bahkan kan? Dan kalau tadi dikatakan berulang, justru harusnya nggak boleh berulang. Apa yang masih luput sejauh ini? Kenapa kok masih bisa berulang? Saya tentu harus mendapatkan informasi lebih lanjut ya atas 212 merek dagang ini, karena 212 merek dagang juga diproduksi oleh 7 perusahaan besar yang selama ini menguasai pasar gitu. Nah kalau 212 merek dagang dengan 7 perusahaan besar, tentu ini harus dijelaskan kepada publik, dan bahkan saya setuju Ketua DPR untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran secara menyeluruh. Agar apa? Agar informasinya jelas apa yang kemudian dimaksud dengan oplosan, apa yang kemudian yang dimaksud dengan merugikan terhadap masyarakat, baik dari sisi harga maupun dari sisi keamanan pangan. Karena lebih penting bahwa keamanan pangan itu lebih mementingkan perlindungan konsumennya gitu. Oleh karenanya hukumannya juga lebih tinggi terhadap ancaman keamanan pangan. Apalagi kalau kemudian disertai dengan persoalan kartel yang menyebabkan harga tinggi dengan kualitas rendah. Saya kira ini banyak pasal, banyak undang-undang yang tentu bisa menjeratnya. Namun tentu kami mohon penjelasan lebih jauh dulu. Informasinya seperti apa, jangan juga serta-merta ada alasan-alasan yang bisa diterima bahkan sesuai dengan label dan iklan pangan. Karena label dan iklan pangan pun ini bisa menjadi persoalan hukum tersendiri jika tidak diikuti oleh para produsen di bidang pangan. Nah, Mbak Eliza, ini sebenarnya dari mana sih kok nggak selesai-selesai masalah beras oplosan premium pula?
kan konsumen ruginya dua kali ya. Tadi ada ancaman keamanan pangan, di sisi lain juga rugi uang banyak karena harusnya belinya beras kualitas premium yang didapatkan malahnya KW. Ya, jadi sebetulnya praktik oplosan atau pencampuran beras itu sah-sah aja sebetulnya kalau dilakukan selama itu masuk dalam standar beras premium. Karena kalau di Indonesia itu standar beras premium misalkan derajat susunya berapa persen, terus juga pecahannya itu maksimal 15% kan. Nah kalau di Thailand itu premium itu 5%. Jadi Indonesia ini premiumnya cenderung medium di Thailand gitu kan. Oh. Nah jadi itu nggak masalah selagi itu memenuhi tadi kualitas premium di Indonesia. Nah yang jadi soal itu adalah ketika yang dioplos itu adalah beras SPHP. Yang mana beras SPHP ini itu untuk masyarakat menengah bawah. Jadi kan karena SPHP ini dia disubsidi oleh pemerintah sehingga ketika harga tinggi itu kan kalangan menengah bawah ini mereka bisa tetap membeli harga beras dengan harga yang terjangkau gitu. Membeli beras dengan harga yang terjangkau. Nah, ketika SPHP ini bocor dijadikan premium, nah berarti kan ini yang mengganggu dan merugikan konsumen terutama kelas menengah bawah karena mereka dari sisi ketersediaan beras SPHP ini kan jadinya amat sangat sedikit kan. Nah, sehingga mereka ujung-ujungnya malah membeli juga harga beras dengan harga tinggi gitu. Iya. Beras dengan harga tinggi. Nah, ini juga Kita lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam dengan dialog seputar beras oplosan bersama dengan anggota Komisi 6 DPR fraksi Demokrat Herman Hairon dan peneliti pertanian Center of Reform on Economic atau CORE Eliza Mardian. Saya ke Mbak Eliza dulu ya, tadi sempat terpotong dengan breaking news. Bagaimana jadinya, apa yang sebenarnya harus segera dilakukan oleh pemangku kebijakan soal ini? pertama agar SPHP tadi tidak bocor dioplos menjadi premium, ini memang mekanisme distribusi SPHP ini harus dievaluasi. Jadi karena SPHP ini kan dari gudang bulog terus melibatkan distributor dan berujung di agen retailer. Jadi di situ celah kebocorannya besar sekali. Nah, kalau misalkan SPHP ini disalurkan seperti halnya bantuan pangan non tunai untuk keluarga miskin, nah mungkin ini akan lebih tepat sasaran ke keluarga penerima manfaat. Jadi misalkan pemerintah itu kan sebaiknya SPHP ini dikuasai oleh pemerintah penyalurannya, jangan melibatkan swasta gitu. Bisa lewat bulog, operasi keliling gitu kan, operasi pasar keliling ke setiap daerah-daerah tertentu, atau misalkan kalau sekarang kan ada lewat Kopdes Merah Putih ya. Jadi memang di situ penyalurannya, nah sehingga tinggal pemerintah bagaimana mengupdate database. Jadi cakupan penerima manfaat SPHP ini diperluas misalkan dari desil 2 hingga desil 6 misalkan untuk calon kelas menengah gitu. Jadi ketika mereka membeli SPHP berbasis NIK ini sudah terintegrasi, jadi ini lebih tepat sasaran. Kalau misalkan masih menggunakan alur distribusi yang sama seperti saat ini celah-celah seperti pengoplosan ini akan terus terjadi lagi dan akan berulang. Ya sama-sama aja bohong gitu ya Mbak Eliza, ya akan berulang kalau tidak diawasi, tidak segera dilakukan intervensi. Nah, apakah bisa dilakukan operasi pasar dalam waktu segera, Pak Herman? Iya, ini bahaya ya, status membolehkan oplosan itu sebetulnya bahaya. Karena secara umum ini akan melegitimasi terhadap oplosan. Karena regulasi tidak memberikan ruang itu. Ya, dalam regulasi tidak memberikan ruang itu. Karena juga beras itu kan berbeda jenis, berbeda kualitas, dan kalau dioplos ya juga itu menurut saya akan menurunkan pada kualitasnya sendiri ya. Selain tentu bagi mereka yang memanfaatkan proses produksi ini juga akan menyebabkan terhadap kerugian masyarakat dari sisi harga. Jadi menurut saya tidak perlulah ada statement ini. Tinggal dikelaskan saja mana yang tentu hasil penggilingan ini masuk dalam kelas premium, mana yang masuk dalam kelas medium. Dan bahkan kalau di bulog itu terlalu lama disimpan, kemudian menjadi beras rusak, recondition juga itu bermasalah gitu ya. Dan tentu untuk penyalurannya ada. Kalau misalkan memang beras itu rusak dan kemudian masih bisa dimanfaatkan, ya ini bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Misalkan yang broken ya nggak bisa dicampur dengan yang utuh. Yang broken ya nanti bisa menjadi bahan tepung dan lain sebagainya. Bahkan yang rusak bisa menjadi pakan ternak gitu. Ya,
Yang dipus dalam waktu dekat apa? Regulasi tidak ada toleransi lah untuk oplosan itu ya. Di regulasi nggak ada toleransi untuk oplosan, tapi ditegaskan dikit lagi aja, Bang Herman, singkat saja, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Apakah harus operasi pasar untuk memastikan? Operasi pasar kan dilakukan untuk penetrasi harga, ya supaya harga tidak kemudian melambung tinggi dan membuat masyarakat menurun daya beli terhadap pangan yang setiap hari memang harus dibeli dan dikonsumsi. Nah, oleh karenanya kalau memang ini pangan menjadi komoditas utama, semestinya juga tidak diserahkan kepada pasar. Dulu ada yang namanya raskin atau rasta ya, beras untuk rakyat yang membutuhkan di bawah garis kelas menengah ke bawah, ini ada gitu. Dan semestinya ini juga ada karena ini sebagai instrumen penetrasi pasar. Kalau sekarang itu ada BPNT, ada operasi pasar. Operasi pasar tidak mampu untuk bisa melakukan penetrasi terhadap kenaikan harga yang meluas. Oleh karenanya sudahlah mekanisme yang bagus seperti yang pernah digunakan selama pemerintahan Presiden SBY, di mana raskin sebagai instrumen untuk penyedia, karena dalam undang-undang pangan kan disebutkan bahwa pangan adalah hak asasi manusia, maka ya ini harus disediakan secara rutin kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pada sisi lain, ya tentu yang kelas premium ke atas itu menjadi free market yang juga harus dikontrol harganya melalui supply and demand. Ini yang menurut saya ya harus dijaga oleh kebijakan. Tetapi sekali lagi jangan memberikan ruang bahwa oplosan itu boleh dan dilegitimasi oleh sebuah peraturan teknis. Ini bahaya karena pasti yang akan terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap baik itu terhadap harga maupun terhadap kualitas. Kalau begitu harus dipush, siapa yang berani main-main harus tegas regulasinya, jangan sampai sulit sekali jadi warga negara Indonesia. Beras aja harus dioplos. Dalam sistem pengawasan kami sebetulnya sudah berlapis ya. Ada di Kementerian Perdagangan, misalkan Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga. Kami juga ada badan lembaga, yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada BPKN. Jadi sebetulnya lembaga ini sudah cukup memberikan kekuatan untuk bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, baik undang-undang pangan maupun undang-undang perdagangan dan undang-undang perlindungan konsumen. Tetapi yakinlah bahwa kami sedang menyusun dan kami akan lebih memberikan ketegasan kembali di dalam regulasi terhadap para pelaku yang melanggar hukum di bidang pangan. Ya, ditunggu ketegasannya, jangan sampai beras aja harus dioplos. Padahal ini jadi bahan makanan sehari-harinya warga negara Indonesia. Terima kasih banyak Bang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat. Terima kasih juga peneliti pertanian dari KOR, Eliza Mardian. Terima kasih Mbak Eliza, terima kasih Bang Herman, selamat malam. Terima kasih.